Oke, semoga tak video, silahkan jalan. Oke. Ini kalau gratis masuk berapa? Gratis masuk untuk doang itu 25.000. Wih. Untuk anak-anak 15.000. Oh, 15. Kamu tidak keluar ya? Halo. Selamat datang ibunda. Oke. Pak, ye. Ye. Semangat. Jangan kebanyakan yang manjat-manjat. Ya. Manula. Aduh. Biasanya ngaku muda. Nah, jalan-jalan ngaku tua. Oh ya. Naik jembatan kaki nggak wajib. Kita berada di Surya Yuda Park inilah ini para pimpinan PDA Aisyah se-Banyumas Raya ini sedang menghadiri pertemuan di Banjarnegara. Nah, ini lagi pada cari pose untuk berfoto-foto ria. Ya, ibu-ibu kalau belum foto kayaknya belum. Iya, belum mantap. Oh nggih, nenggon jenengan. Udah diklik belum, Bu? Udah. Iya, bisa jadi sih. Ya, silakan. Jembatan Surya Yuda Park ini maksimal 50 orang ya. Agak goyang-goyang nyon sewun. Nah, kita coba tenang aja, ada pepetih goyang. Oh. Nah, ini ibu-ibu sudah mulai menyeberang jembatan. Ini adalah jembatan kaca. Nah, di bawah kita itu ini ada jembatan kaca. Ya. Yo. Ya. Oh, maju lagi. Oke. Ya. Kelihatan tengah-tengah. Ya. Minggir sana deh. Karena jangan utupi rada minggir. Siap.
Setok langsing. Angkat tangan. Iya. Yo. Jangan berhenti di Balik lagi. Ini kan sampai Kolkata. Oh, sampai. Ya. Ayo. balik. Ini Surya Yuda Pak, kita ada di seberang Sungai Serayu di Hotel Surya Yuda. Ya, ada ombak tsunami. Ombak tsunami ya. Ini ibu-ibu pimpinan PDA se-Banyumas Raya sedang mengadakan pertemuan di Banjarnegara. Baru saja menyeberangi jembatan kaca. Berfoto selfie di atas jembatan. Ya. Kita akan kembali ke Surya Yuda Pak, kembali melewati jembatan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lagi ada ibu-ibu yang berfoto di sana. Ternyata, oh, ibu PDA dari Banjar. Ternyata ibu PDA dari Banjar. Balik lagi. Oh, Tak sholat dulu ya. oh iya. Oke. Oke. Siapa yang moto? Siapa yang mau moto ini? Mana yang mau moto? Oh, masih. Ayo, Mas. Kapasitasnya berapa? 50 kok. Kok mandike suwi? Jangan lama-lama mandike. Oh, goyang-goyang ya. Loh. Kok goyang-goyang? Waduh, ada yang lari-lari. Jembatannya jadi goyang. Weh. Monggo silakan lewat. Monggo hati-hati Bun, ye. Hati-hati, oke. Wah, ini ibu-ibu PDA dari Banyumas Raya sudah melewati jembatan kaca, ya. Sudah kembali lagi ke Surya Yuda Park 2 ini, menuju Surya Yuda. Monggo Bun, ya. Nah, jembatannya agak goyang-goyang ini karena ibu-ibunya berbobot kayaknya. Jadi jembatannya goyang ini, rata-rata berbobot ini. Berbobot sehingga goyang-goyangannya sangat asik ini jembatannya. Ini banyak. Semoga Pak. Wih, ada yang nyebrang pakai motor, tugas ya. Minggir, ada sepeda motor lewat. Ada motor lewat. Petugas. Khusus petugas. Sampai balik. Dinosaurus, Dinoland. Oh ya. Semua Dinoland di angkatan. Olahraga yuk. Ya, ibu-ibunya semangat banget ini. Berkeliling-keliling Surya Yuda Park 2, tidak merasa lelah, tetapi semangat banget. Semangat ya Bun. Ya. Dari mana ini? PDA mana? Oh, Cilacap. Mantap. Dari rumah jam 6. Oh, setelah alhamdulillah. Pulangnya ternyata sudah megah. Aneh. Sudahnya ya.
suara dinosaurus terus lari-lari mendekati ibu-ibu. Luar biasa semangatnya. Ini padahal ibu-ibu sudah berputar-putar taman ini yang luasnya hektaran ini. Kacang-kacangan. Dicoba naik. Tak jaga ibu, tenang aja bu. Iya. Wih, ada apa ini ya? Oh, pastur. Kayak pare tapi ya bukan pare. Dinoland. Ini Dinoland. Dinosaurus kecil-kecil. Wush, yang nekal. Dilarang menarik dinosaurus, ya akan menarik ya. Dinosaurus yang menarik kita. Oh ini temannya dinosaurus itu. Stegosaurus. Dinoland. Oh. Iya makanya. Daripada selfie. Dinoland, di sini banyak sekali dinosaurus. Ada juga telur-telurnya. Mantap ini untuk anak-anak. Wih, ada yang di sana dinosaurusnya sedang mangap-mangap. Hai, selamat tinggal ya. Ya. Oh, dinosaurusnya.
Kita akan kembali ke ruang pertemuan. Hai, selamat tinggal. Wih, ini ada yang mekar. Pelangi. Udah mulai. Pasti mana ini? Oh, oh. Wal ardu waja'alahu majiban nur thumma ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min dhilin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ibu ketua pimpinan daerah Aisyah sewilayah Banyumas atau se-Banyumas Raya yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan, beserta seluruh pimpinan daerah Aisyah se-Banyumas Raya yang kami sayangi. Insya Allah salihah semuanya, sehat-sehat semuanya. Berbahagia sekali dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sambil kita senantiasa tentu saja menyampaikan selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada hari ini keluarga besar pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara menyampaikan sugeng rawuh selamat datang. Semoga niat ikhlas kita dari tempat kita masing-masing akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang tak pernah akan hilang dan menemani kita sampai kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah se-Banyumas Raya yang kami sayangi, kami cintai, ibu-ibu dari Banyumas, dari Purbalingga dan juga dari Cilacap yang paling jauh. Selamat datang di Banjarnegara. Alhamdulillah kita insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bermuajahah pada pagi siang hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan sampailah juga pada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita sudut teladan, pencerahan, dan kepadanya kita mesti ittiba untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, terima kasih yang sudah rawuh. Apakah dari daerah yang lain 7 orang yang rawuh atau bahkan mungkin lebih, kami tentu senang sekali. Atau barangkali ada yang kurang dari 7 orang. Oh, Banyumas berapa? Oh, berarti kurang 1. Purbalingga 7 hebat. Cilacap, oh, Cilacap hanya 5, kurang ya Bu ya, ibu-ibunya ya Bu ya. Suka kurang-kurangnya, ya nanti dicatat misalnya. Kalau bisa semobil itu mungkin ukurannya 7 dipenuhi begitulah, dipenuhi. Kita senang sekali kalau ibu-ibu full rawuh. Ini acara refreshing ya Bu ya. Mungkin selama 3 atau 4 bulan penjaringan semuanya full dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang padat seperti itu. Nah, saatnya ketika tribulan koordinator kita refreshing, itu konsepnya Bizakiyah dan saya setuju. Mungkin memang 3 bulan kita
kita berada di daerah masing-masing dengan beban-beban yang padat. Nah, ada saatnya kita bertemu dengan teman-teman se-Banyumas Raya untuk refreshing. Jadi hari ini termasuk juga, mudah-mudahan ini nanti menjadi penyemangat kembali untuk 3-4 bulan ke depan. Nanti berikutnya lagi refreshing lagi mungkin ke Purbalingga atau mungkin gilirannya Cilacap seperti itu. Tapi saya kira di semua daerah sekarang banyak tempat-tempat wisata Bu. Apakah itu tandanya memang kita membutuhkan refreshing apa gimana ya Bu ya? Rupanya banyak orang-orang pada stres, pada terbebani dengan pikiran-pikiran dan beban yang berat seperti itu sehingga memerlukan refreshing. Apalagi ibu-ibu pensiunan misalnya senang sekali namanya kalau diajak jalan-jalan. Tapi ya memang itu dibutuhkan, tidak apa-apa. Bahwa tubuh kita ini terdiri dari fisik dan juga rohani. Bukan hanya fisik yang perlu dicukupi, tetapi rohaninya juga perlu dicukupi. Dan rohaninya itu mungkin religi, mungkin juga yang lain-lain yang sifatnya membahagiakan, menggembirakan seperti misalnya tadabbur alam. Karena tadabbur alam itu juga kita sedang menikmati keagungan Allah, ciptaan Allah yang luar biasa. Kata Ibu G, jadi setuju refreshing Ibu G tadi sudah kita lakukan dan mudah-mudahan jiwa kita menjadi fresh untuk kembali nanti pada rutinitas pekerjaan 3 atau 4 bulan ke depan sampai akhirnya kita nanti akan ketemu lagi. Ibu-ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan saya yakin ibu-ibu di daerah masing-masing sudah mempersiapkan diri untuk menuju ke Muswil tanggal 3 sampai 4 Maret 2023. Tapi saya tidak tahu apakah daerah-daerah yang lain sudah pada laporan apa belum ya Bu ya ke wilayah. Saya kok belum sudah ya. Banyumas sudah, Cilacap sudah yang diminta laporan ke wilayah itu sudah Purbalingga. Saya belum. Mbak Soro belum ya Mbak Soro ya. Tapi tidak apa-apa lah, segera saja nanti dibikin laporan. Saya mampu-mampunya laporan kegiatan pasti ada. Karena kita tidak pernah sepi dari kegiatan sejak muktamar, apalagi muktamar mungkin pengalaman kita luar biasa gitu muktamar yang betul-betul menggembirakan sekalipun mungkin kita banyak yang tersesat, banyak tidak mendapatkan bis sampai ngojek pegel bawahnya berjam-jam. Saya ngojek loh Bu, luar biasa karena hotel kita di Boyolali jauh banget tapi ya karena situasinya memang tidak memungkinkan, padatnya jalan raya sehingga bisnis tidak bisa masuk, sehingga betul-betul kita ngojek. Dan saya sudah pesan kepada tukang ngojek, kalau kita ngojek harus bareng. Misalnya kita bertujuh terus iring-iringan, tidak boleh ada yang lepas. Begitu. Sebab kalau lepas hilang nanti saya tanggung jawab sama jauh banget sampai ngomongnya itu gitu dan betapa dinamikanya muktamar kemarin, tapi semua berbahagia. Teman-teman kami yang penggembira walaupun tidak bisa masuk ke stadion, mereka hanya di giringan, di pinggiran-pinggiran dan gerimis, melemprak, itu pun mereka berbahagia. Sama sekali tidak ada yang bersedih. Apalagi yang tidak sampai ke lokasi pameran atau di Colomadu itu tidak sampai, padahal tujuannya ingin ke sana karena saking padatnya lalu lintas sehingga kemudian balik pulang. Itu pun berbahagia. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang susah, bahkan yang tidak sampai ke Solo pun karena bisnya macet, mogok, itu pun tetap berbahagia. Kami rombongan dari Banjarnegara luar biasa, ada yang baru keluar dari Magetan aja sudah nabrak mobilnya, bisnya nabrak kebun-kebun kayak gitu jam 1 malam lah dengan Solo orang. Itu pun mereka berbahagia. Ada yang sampai Rejasa dari Banjarmangu, baru sampai Rejasa sudah mogok juga ada. Banyak sekali karena habisnya bisnis yang bagus, bis habis. Satu kecamatan aja bisa mengangkat 37 bis. Kecamatan Wanayasa, penggembiraan 37 bis. Saya sendiri juga heran, Masya Allah luar biasa. Itu betapa kegembiranya, penggembiraan muktamar yang sudah ditunggu-tunggu, yang kemarin memang mundur karena ada pandemi, tetapi semuanya insya Allah membawa hikmah, membawa kebahagiaan, baik bagi peserta muktamar maupun bagi penggembira dan bagi seluruh anggota Hajjiyah. Kita berbangga Ibu menjadi anggota
bersyukur dan menanamkan semangat, bukan untuk sombong-sombong, bukan, tapi untuk lebih menambah semangat. Terima kasih Bu Ju, tadi tausiahnya luar biasa. Setiap kali kita mendengar ayat-ayat tersebut diumumkan atau diperdengarkan itu masih gemeter dan kayaknya tersedot begitu tenaga kita dan pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita. Rasanya kok besarnya kan tentunya mimpi. Seperti itu kadang-kadang, Masya Allah. Kadang-kadang ada pertemuan-pertemuan yang kita hanya karena malas lalu tidak berangkat. Itu sebetulnya sudah tidak zamannya lagi. Okay? Tidak ada hanya karena malas kemudian tidak berangkat pertemuan, itu sudah tidak ada masalah. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak pernah berangkat, saya juga tidak akan mengingatkan, biasa saja. Mungkin karena sibuk begitu kan, orang sudah pada dewasa, sudah pada paham. Jadi mau berangkat atau mau tidak berangkat itu adalah kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Dan kita selalu mohon hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu memberikan bimbingan kepada kita, jasmani, rohani, amwal, anfus, gitu juga. Bukan hanya amal, mungkin kalau amwal mungkin banyaklah di antara kita yang biasa infak seperti itu. Tapi coba bagaimana anfus ini untuk berangkat secara istiqomah di dalam beraisyah, itu yang mungkin tidak mudah. Tetapi untuk pas pimpinan sih saya yakin insya Allah semuanya seperti bismillah tidak mewakili insya Allah, dan balasannya adalah insya Allah seperti itu. Terima kasih sekali lagi Ibu, dan mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan, tapi berkenan Ibu tidak ada buntirnya saja mungkin yang tadi ada yang tanya buntirnya ada ya Mbak, aduh nggak ada, tadi sudah di pasar kok nggak ada, karena kalau dibaca kalau tidak ada buntil atau dawet kayaknya kurang, gitu jelasnya. Beda antara dawet di Purbalingga atau di Banyumas, mungkin bilangnya di sana dawet ayu dan merah, tapi ini beda ya, rasanya beda. Di bawah ini ya Bu ya, ya, kerja. Cuman foto di sekolah. Terus, tapi terus ditemukan kan Bu, terus dirumati lazismu biasanya. Jadi semua 2 bulan. Semua. Masya Allah. Dari Tegal gitu. Oh kakek-kakek. Di sini juga ada yang sepuh dari Punggelan itu naik sepeda 3 atau 4 hari baru sampai di Solo. Ada. Kemudian dan yang lain-lain ceritanya luar biasa, luar biasa. Bisa ketinggalan dan pimpinannya bis kepripun gitu. Pimpinannya bis kepripun anak anggota sekil. Seharusnya sebelahnya yang duduk di sebelahnya itu paling tidak ngontrol lagi namanya jajarinya lama-lama. Ya untuk pelajaran bagi kita semua. Tapi yang ditinggal insya Allah sih di rumah lazismu atau di rumah yang lain-lain biasanya seperti itu. Dari saya cukup, mungkin yang lain-lain nanti diberi kesempatan pada ketua pimpinan daerah untuk mendikot adanya mengenai dinamika perjuangan di tempat masing-masing. Saya kira nanti diberi kesempatan. Terima kasih, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pimpinan wilayah, oh izin ada bufat dari pimpinan wilayah. Mohon maaf saya kurang koordinasi. Aturan bufat dari pimpinan wilayah Aisyah sebelum dari masing-masing daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati berarti harus
koordinator PDA se-Banyumas yang masih bergerak Banyak litri ya. Cilacap Boulevard. Seluruh saudara-saudara semua tanpa kecuali saya tidak menggunakan saya termasuk pimpinan daerah wakil, cuman ada pesanan dari kumpul gitu ya. Kebetulan besok kami juga ada rapat persiapan musyawarah yang terus menerus dari kampung. Jadi ada pesanan. Terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, mengingat waktu saya ingin menyampaikan sedikit. Kalau berkaitan dengan muslim itu tentunya sudah siap-siap nih. Jadi hanya mengingatkan ini juga sama umum. Jadi surat pemberitahuan yang sudah masuk ke daerah-daerah, jangan lupa kesalahan mungkin baik NPWP KTA. Kalau sudah punya KTM, tentunya KTA kita kan manusia ini punya KTM. Saya punya KTA dari tapi sudah buat atau kemana memang yang biasanya event itu suami saya. Sekarang suami saya sudah berubah, saya malah jadi gimana? Masya Allah. Terus akhirnya sekarang kami bikin agenda deputi memang bagian saya lagi dibutuhkan yang KTA. Jadi memang saya termasuk orang yang kurang rajin. Yang rajin itu suami saya. Satu semua disiapkan. Kurang fotokopi ini mah. Ini. Hak sudah dibaca semua ini. Mohon maaf loh ya. Tapi sekarang saya sini. Apa? Oh iya. Tapi pasangannya masih tetap di Al-Bahasa. Ini yang kami mengerti. Tentunya termasuk seragam yang oranye bagi yang termasuk mungkin karena kita sudah tahu yang tadi disampaikan bahwa beberapa film itu juga bisa kita karena nanti pun juga akan ada rangkaian musilnya, salah satunya adalah bahasa. Kami mengusulkan kebetulan kami menanggung KS-nya yang dulu pernah ikut sekolah wirausaha Asia tapi untuk pandi. Jadi pandi kita itu Asia se-Jawa Tengah sekarang jumlahnya 50. Dulu 47, terus ditambah yang Purwokerto, Banyumas yang tadinya kan Ibu Aisyah bersama Bapak Muhammadiyah memberikan Aisyah ya ceritanya kayak gitu dan sekarang semangat lagi. Kalau tidak salah kemarin bikin ekoprint apa ini? Kalau tidak salah Purbalingga, saya juga monitor Purbalingga sudah punya gedungnya ini hebat sekali walaupun baru 4 nggak apa-apa 4. Memang kalau memenuhi syarat minimal 10 ya 15 nggak apa-apa. Saya mantul sama Mbak Ukin kalau misalnya nanti satu cabang berapa 25 kalau seandainya setiap cabang bisa memberikan kontribusi 1 maka kali 25 sudah ada. Jadi jangan khawatir. Alhamdulillah sudah dikasih sama kalau nggak salah saya ikut ada juga ya waktu calon bapak. Ini untuk siapa ya? Nah, terus dapat hibah ya. Dapat hibah saya kira itu penting sekali. Jadi rencananya nanti kalau bazar itu baik dari Purbalingga yang walaupun fasilitasnya namanya baru sedikit sudah ada skill lalu yang Haji Barang dan
sudah lihat ya, semangatnya bukan main. Itu nanti bisa menampilkan bazar yang bisa dijual juga. Kami mengusulkan meninjau hanya beberapa satu Jawa Tengah itu sekitar ada 16 sudah ya. Itu hanya dipilih saja ya yang kan ada pabrik asuhan hewan. Rencananya yang ikut SWA diusahakan itu nanti bisa bergabung supaya diperlihatkan ini loh hasilnya. Seperti yang kita lihat, ekoprint yang sudah bagus sekali, dia sudah lumayan lagi, itu lakukan. Jadi kalau harganya yang 2 juta setengah itu bisa sampai 500, terus klaten itu bagus, ya. Bukan berarti yang lain belum bagus, karena itu memang sudah melalui proses berkali-kali, jadi melatih. Kalau kebumen itu semangat tapi memang baru jadi hasilnya. Nah, itu yang kelihatannya jadi prioritas, ya. Jadi prioritas untuk anak-anak panti. Ada bukan ya, ya. Jadi sekarang itu kan pilihan ya. Ketika sekolah wirausaha Aisyah ini sebenarnya kan bukan program muktamar yang tapi perpanjangan muktamar. Terus kita tambah apa ya? Kalau sekali sekolah wirausaha ternyata belum merata. Yang merata itu dari panti Tapura, Pekalongan, gitu. Kebetulan ada dokter ekonominya yang mengawal terus kemudian Solo. Setelah itu kami coba pakai asuhan juga sih masuk. Mbak ini gimana kalau SWA masuk ke panti? Ternyata anak-anak sekarang SWA senangnya bukan main, tapi itu kita kawal, masing-masing mengawal untuk mereka itu bisa menjual. Jadi kalau Tegal Kota itu miliknya apa? Merias busana muslim. Cuma 12 ya, dan itu hasilnya dia memang cukup. Siapa yang menjadi model? Sebenarnya diberi gratis, kan bayar ya 18 juta, ada 8 orang. Tapi ternyata setelah selesai saya kasih itu bisa untuk mengawal latihan sampai nanti dia kalau sudah selesai dia itu sudah mandiri betul-betul. Terus apa ibu? Yang kita itu tidak suka makanan ini mohon maaf ada pesan supaya diceritakan secara anak-anak. Karena marketing kan kita ikuti pasar ya. Ternyata anak-anak milihnya makanan yang dimakan sendiri, bukan tempe goreng tahu juga. Ya pokoknya kayak gitu. Itu masuk. Jadi anak-anak sekarang tinggal pilih mungkin kalau di HP ada yang bagus-bagus dia pernah, tapi kalau yang jelek-jelek itu Pekalongan Kabupaten, Pekalongan Kota, Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, terus Solo. Kalau Solo itu saya nanti kakek ya batiknya anak-anak batik bagus sekali. Di Kabupaten Tambelak, ekoprintnya itu sampai orang itu dikira itu model, itu anak asuh. Dan itu sudah dimasukkan ke tingkat pusat, ke kepengurusan pusat khusus paguyuban ekoprint karena memang yaitu Aisyah sekarang fokusannya ya, skala prioritasnya ada di pemberdayaan ekonomi khusus untuk depan. Oleh karena itu satu Banyumas mohon maaf ini memang tidak harus punya panti ya. Kan Mbak Ulfa kan di sana belum ada panti ya. Itu tidak harus karena itu kan asuhan keluarga. Tapi ketika memang itu tidak memungkinkan, ya mau harus sini. Saya sudah pasang sama ponakan itu tapi ini awal yang Pak Muhammadiyah apa ya? Boleh dimanfaatkan saja sekarang kan kalau nggak salah di Oke, jadi memang kita harus memanfaatkan mengambil hak kita itu, bukan memanfaatkan
kita, ya, milik kita. Kadang-kadang itu harus lewat anggota DPR. Tidak selalu anggota DPR karena itu hubungan kepala, ya. Jadi itu bukan anggota DPR. Anggota DPR juga boleh karena itu punya aspirasi, ya. Ibu Hana, kalau kami di wilayahnya pakai dokter praktiknya. Kalau yang sebelah sana Solo, Bu Maryuni, saya ini bukan main partainya, bukan ya. Tadi ada kedekatan oleh orang Muhammadiyah, Bu Maryuni yang ada di depan. Dan kalau kami pakai dokter Selina, hari besok itu, Selasa itu mau datang mau mendapatkan jadi mohon kita ketemu supaya tidak hanya MKS saja, semuanya saja itu bisa dikawal. Dan kita Muhammadiyah maupun Aisyah lagi punya peluang bagus, artinya dipercaya begitu. Karena apa? Ketika Muhammadiyah Aisyah diberi bantuan misalnya 50 juta, ternyata setelah dilihat, dikunjungi, habisnya 200 juta. Itulah pemerintah. Oleh karena itu, mari kedekatan antara yang tua dan yang muda itu perlu kita bangun. Jangan sampai kita payung-payungan masih ada waktu. Dan dari NA tidak berapa, nanti kita ambil isinya. Tidak ada masalah. Memang kader yang kader berhasil adalah kader. Kalau kita bisa mencetak ada penggantinya estafet, itu namanya berhasil. Oleh karena itu, saya kira mulai dari sekarang mulai dari sekarang kita perlu sekali. Saya ingin sedikit ini kok lupa ada besok, mohon maaf sekali ada perpanjangan kan yang kemarin hasil kantor dari MKS ada yang belum terselesaikan. Sebenarnya kita program sudah selesai nih, karena ini menjadi seperti kayak pilot project bahwa ada pelatihan relawan baca sekaligus akademik. Jadi ini saya cukupkan ini saja ya. Nanti tolong disambung sama biar masalah ini apa? Masalah sosialisasi pramuji, kemudian relawan baca. Insya Allah nanti akan dilakukan di tanggal 11 Februari tahun 2023 di Wisma. Sudah selesai ya Bu? Nanti sudah ada di grup MKS. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Cilacap terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Siti Fatimah, pimpinan wilayah AISI. Yang kami hormati Koordinator Aisyah Banyumas Raya. Yang kami hormati pula Ibu-Ibu Ketua baik Purbalingga, kemudian Banyumas, serta seluruh pimpinan daerah Aisyah se-Banyumas Raya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa nikmat pada hari ini. Rasa syukur bikauli alhamdulillah, selain kita pada hari ini rakor, kita ternyata ditambah dengan plesir ya. Karena plus dan sir, sehingga alhamdulillah kita sudah berwajah-wajah bahagia ya, sudah fresh. Karena memang ya ibu-ibu ternyata ya butuh tamasya juga. Nah, kadang-kadang waktu kita itu tidak bisa menyisihkan waktu untuk tamasya. Nah, mudah-mudahan sekali dahulu beberapa terlampaui. Jadi rakornya iya, kemudian plesirnya juga alhamdulillah iya. Ibu-ibu yang kami hormati, saya hanya akan sedikit menyampaikan terkait apa yang ada kegiatan Aisyah di Cilacap, karena ini
sudah memasuki masa akhir-akhir ya. Akhir-akhir program kita, sehingga kegiatan yang kita laksanakan itu sifatnya hanya sifat kegiatan, tidak ada kegiatan yang besar. Insya Allah kami untuk persiapan muswil, kami insya Allah siap, dan kami sudah melaporkan kegiatan kita selama 7 tahun yang karena plus tambah 2 tahun ini. Walaupun ibu-ibu nggak tahu kalau di PDA yang lain nagih laporan ya luar biasa ya, padahal itu sudah terprogram sejak awal dilantik, sejak awal periode. Tapi kelemahan kita kayaknya itu terkait dengan dokumen, sehingga ketika dimintai laporan ya nggak jadi-jadi, padahal sudah ditentukan tanggal 25 itu harus disetor ya. Tapi ya alhamdulillah, walaupun kami itu merasa ya kalau ada beberapa majelis yang belum, tapi alhamdulillah sudah disetor ke pimpinan wilayah Aisyah. Kemudian terkait persyaratan, memang ada NBM dan KTA ya, KTAA. Ibu-ibu, memang kami setelah ada persyaratan itu, kami memberikan himbauan kepada Sabang agar segera semua ya hampir, karena kan kata rata-rata itu walaupun sudah menjadi anggota, sudah menjadi pimpinan, tapi masih kadang-kadang masih belum punya kartu. Nah, kami memang menghimbau kepada pimpinan cabang, dan itu merupakan salah satu syarat untuk ketika nanti dipilih atau ketika nanti menjadi pimpinan untuk memiliki NBM dan KTA. Kemudian yang selanjutnya, kemarin kita juga kerjasama dengan Bawaslu terkait pendidikan politik dengan tema menghadirkan pemilu 2024 yang inklusif. Ibu-ibu, memang mestinya kita Aisyah itu sebagai organisasi yang berkemajuan mestinya ada perwakilan yang di atas ya, sehingga suara kita itu benar untuk bisa disampaikan melalui orang yang ada di atas itu. Nah, kadang-kadang kita mencari figur itu ya, mencari figur yang untuk di atas itu ya, kadang-kadang kan sekarang itu harus ada iya, lebih-lebih masyarakat kita menyadarkan kepada masyarakat bahwa perwakilan kita mestinya kan tidak harus seperti pakai ini. Nah, itulah mungkin PR kita dari Aisyah itu, bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa ketika tanpa makni pun bisa maju dan duduk di perwakilan di baik itu DPRD, DPR provinsi maupun MPR. Nah, dari Cilacap memang belum ada Bu, dari Cilacap belum ada, tapi kayaknya rupanya dari Banyumas itu ada ya. Dari Bu Banyumas ada, dan Bu Supeda ya. Bu Supeda insya Allah akan maju ke tingkat provinsi menggantikan Pak Mustolik. Mudah-mudahan nanti kalau Bu Supeda duduk di provinsi akan bisa menjadi perwakilan kita ya. Kemudian yang terkait program yang lain, stunting, memang ini menjadi PR Cilacap, dan ini berjibaku terkait dengan stunting ini dan program ini. Bu Zulfa ya, Bu Zulfa mudah-mudahan dengan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, stunting yang ada di Cilacap itu ya paling tidak edukasi kepada masyarakat, karena memang itu pun menjadi program pemerintah, bahkan program pimpinan pusat Aisyah. Lebih-lebih Cilacap itu kan plus. Mudah-mudahan edukasi stunting ini akan bisa mengurangi gizi buruk yang ada di lingkungan kita. Lebih-lebih Aisyah yang ada di situ banyak Aisyahnya, tapi ternyata ada stuntingnya. Nah, itulah Pak Edi. Itu ibu-ibu, mudah-mudahan program-program yang kita laksanakan itu memang benar-benar program yang mendukung masyarakat dan program-program untuk keumatan kita. Dan mohon maaf karena memang Bu
asuhan. Belum punya panti asuhan. Kemarin kita dapat wakaf rumah dari Bu Dia. Tapi untuk kegiatan apa ya, program kita itu malah justru untuk homestay. Homestay. Jadi dan ini untuk sementara promonya dipakai oleh mahasiswa UMP. Memang masih banyak program yang mestinya harus kita laksanakan dan belum bisa kami belum bisa kami realisasikan, walaupun memang hampir dalam beberapa tahun kita dapat APBD, tapi APBD-nya kan pemanfaatannya untuk yang lain. Mudah-mudahan nanti akan ada peluang untuk bisa membuat panti asuhan. Kalau gambaran kami akan membuat panti asuhan lansia, dan itu menjadi sudah perbincangan kami, tapi memang realisasinya masih kita baru didiskusikan di teman-teman pimpinan daerah Asia. Mungkin itu Ibu apa yang bisa saya sampaikan, mohon maaf dan terima kasih sekali kepada Bu Mut dan teman-teman dari pimpinan daerah Asia Banjar. Nah, ini mudah-mudahan pertemuan yang akan datang ini mungkin nanti setelah musda, ya. Awal setelah musda mungkin di Cilacap, ya. Sehingga nanti karena dari gunung kemudian turun ke pantai, ya. Jadi itu kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan lanjut ke Banyumas apa ya? Keadilan. Oh, monggo. Ini pinara ibu berbanding monggo keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bunda Siti Fatimah selaku pengurus dari pimpinan wilayah Asia. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah se-Eks-Karsidenan Banyumas Raya, baik dari Banjarnegara, Banyumas maupun dari Cilacap, dan ibu-ibu yang hadir dari pimpinan daerah Asia se-Eks-Karsidenan Banyumas yang insya Allah semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi sekaligus dalam rangka pertemuan rutin pimpinan daerah se-Eks-Karsidenan Banyumas Raya. Mudah-mudahan langkah panjenengan dengan ikhlas ini dicatat sebagai satu ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah, kami hanya ingin menyampaikan beberapa yang sebenarnya hakikatnya semua pimpinan daerah ini sama. Kami juga menghadiri berbagai undangan baik dari Bawaslu, dari Dinsosdaldu, dari Dinkes maupun undangan dari dinas-dinas yang terkait. Dan alhamdulillah pada waktu kami menghadiri ulang tahun Purbalingga yang ke-192 dan sekaligus peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan dengan berbagai lomba. Alhamdulillah dari pimpinan daerah Asia Kabupaten Purbalingga mewakili GOW ini mendapatkan juara 2 pada waktu lomba memakai baju kebaya. Kemudian juga ada lomba membaca puisi. Ini semua tingkat Banyumas, tingkat Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dan kami mendapatkan juara 3. Kemudian yang kedua, kami juga mendapatkan amanah kepercayaan dari GOW, Gabungan Organisasi Wanita, untuk mengisi di RRI Purwokerto, berperan dalam program siaran cerita, yaitu Jendela Informasi Kita. Dan alhamdulillah itu sudah ditayangkan ketika tanggal 16 Januari 2023. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan seluruh Ortom Muhammadiyah. Pada bulan Desember kami juga bersama dengan Pemda mengadakan kegiatan pengajian
Purbalingga bermunajat yang dihadiri oleh Menteri ya Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi ya, sekaligus beliau juga pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Alhamdulillah pengunjungnya juga banyak sekali. Beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu dilaksanakan pada bulan Desember. Kemudian Bu Eka, kami punya Bu Eka, dan alhamdulillah ini sudah bisa menghasilkan produk kue lempit pisang. Dan ini sudah dirasakan oleh Bapak Amin Rais ya, karena beliau punya adik yang pas kebetulan masih ada teman ya di pimpinan daerah Asia Kabupaten Purbalingga. Dan alhamdulillah Bu Eka kue lempit pisang ini sudah mendapatkan PIRT, yaitu produk industri rumah tangga, dan insya Allah besok hari Senin mendapatkan sertifikat ya, sertifikat itu aneh banget, sertifikat halal dari MUI Pusat. Nah ini mohon doa restunya, mudah-mudahan ini nanti bisa memiliki ya aset yang luar biasa. Nah ini nanti kami minta dari ketua pimpinan daerah baik dari Banjar, Banyumas maupun Cilacap bisa mencicipi dan nanti monggo di-share untuk bisa pesan yang lebih banyak. Enak sekali Bu, ini Bu Bupati saja ini langganan Bu ya. Ini produk asli Bu, ini dari pimpinan daerah Kabupaten Purbalingga. Bukan kami hanya pesen enggak, tapi ini betul-betul produk asli dari pengurus Aisyah daerah Kabupaten Purbalingga. Ini Bu Unang ya, monggo. Kemudian untuk program ITA kami juga baru mengadakan berbagai pelatihan untuk membekali mereka agar punya keterampilan. Nah ini juga kami mohon doa restu dari panjenengan semua. Dan alhamdulillah Bu Fat, ini kami juga sudah punya panti asuhan, sudah punya gedung, sudah lengkap ya. Cuma memang baru 4 ya. Tapi ini tadi dengar-dengar ini dari Butin, ini panti asuhan Mandani sini itu kan sekarang sudah ada pergantian pengurus. Nah itu Butin sudah dijaga gendur rasa, katanya nanti sana khusus untuk putra. Nanti yang putri mau dititipkan di panti asuhan Aisyah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi langkah yang lebih maju lagi untuk berkiprah dan agar keberadaan kita ini lebih dirasakan manfaatnya. Jadi mohon doa restunya ya Bu. Matur nuwun. Dan alhamdulillah kami untuk bisa membangun panti asuhan ini berkat adik Ibu Zakiyah ini ya. Adik beliau ini luar biasa, memberikan kami modal hampir 300 juta, tapi kami habisnya 1 M lebih ya. Alhamdulillah bangunan sudah lumayan, kemudian sudah lengkap ya, cuma nanti tinggal santri-santrinya saja. Untuk pengasuh juga sudah ada ya. Ini kami mohon doa restu dari ibu sekalian. Dan yang terakhir, kami kemarin kerjasama dengan Dinas Kesehatan ya untuk mengadakan safari KB di tempat yang kami tempatkan nanti di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Dan sebelum pandemi kami juga pernah mengadakan safari KB untuk tingkat wilayah karena kami ditunjuk dan alhamdulillah mendapat juara 2 ya di Semarang, dan ini ditunjuk lagi lah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih berkemajuan lagi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang jelas saya masih minta doa restu dari panjenengan semua. Yang jelas bagaimana keberadaan Aisyah ini bisa dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, nasruminallahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk satu untuk PDA Cilacap, untuk PDA Banjarnegara, dan untuk PDA ya, dan untuk Ibu Siti Fatimah dari wilayah Mabuk. Ya, teman-teman Bunda, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sambil duduk ya Bun, karena saya kalau duduk kemudian berdiri sudah sedikit banget perbedaan. Sehingga saya duduk aja. Kalau saya berdiri sedikit kok begitu ya Bunda ya. Ya, tapi boleh duduk boleh berdiri gitu ya. Karena
foto pula. Saya itu kalau di foto itu mendadak GR Mokan. Ya. Baik pun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bunda bersyukur kita pun subhanallah kita bisa ketemu di ruangan yang insya Allah penuh barokah. 1 silaturahim, 2 insya Allah tambah ilmu, 3 tambah apa lagi pun tambah seneng gitu ya Bun, ya menambah energi kita karena kita tadi jalan-jalan muter-muter bukan capek Bunda yang ada, tetapi justru sebaliknya semakin semangat. Apalagi teman saya pembimbing ini gitu ya, ya senang banget Bu kayak ini ujar pukul ya dari mulai Banyumas, dari mulai Purwokerto Bun cerita rampung-rampung. Iya, Masya Allah saking senangnya sampai sini semakin senang. Ya, jalan-jalan langsung minum dapat orang Lombok, betul-betul dapat Banjarnegara. Ya, kalau kita di Purwokerto di Lomboni di Banjarnegara, ya padahal ya di Purwokerto gitu ya Bun. Baik Bunda mewakili teman-teman PDA Banyumas yang tadi sebenarnya kita mau bawa 7 burut, tapi satunya tidak bisa laris lah golek uang maning, angel maning, akhirnya kita berangkat berenam. Alhamdulillah sampai sini senang banget gitu ya Bun. Ya hanya senang tapi senang banget gitu ya Bun ini. Saya terus terang tidak menyiapkan apapun gitu kan ya. Pokoknya sing tuan rumah biasanya kan gitu ya Bu Ulfa ya. Tuan rumahnya wis dewek mau tamu dibayar apa kayak mau termasuk dikasih kue lempit gitu ya Bu. Ya dari Banyumas nggak bawa apa-apa ini ya. Yang bawa malah kurban tinggal di Banjar kita disyukur dengan banyak banget gitu ya. Bun, sebenarnya kan kita kumpul di sini itu ya dari awal visi dan misinya gitu ya. Ya, yang pertama memang kita silaturahim 3 bulan sekali gitu ya Bun. Ekskarisidenan Banyumas Raya. Kemudian ya Bapak. Jadi bercerita tentang ya. Kemudian yang kedua Bunda ya, di samping silaturahim itu ya menambah energi kita ketemu sama teman-teman gitu kan ya. Dan saya sebenarnya ada acara yang lain gitu ya Bun, tapi acara yang lain itu nanti karena ini hanya 3 bulan sekali gitu kan ya Bun. Cara-caranya rugi temen nggak ketemu Bu Ulfa, nggak ketemu Bu Zoharo, nggak ketemu Bu Mut gitu ya, dan ibu-ibu yang lain gitu ya. Alhamdulillah di sini ketemu Bu Zoharo juga ya, Zoharonya juga ya. Alhamdulillah itu kan menambah semangat kita. Subhanallah, senior saya itu begitu semangatnya, roh jihadnya yang luar biasa. Masa saya tidak niru kan gitu ya Bun. Sehingga Bunda yang saya hormati, kalau saya sering katakan sama teman-teman, sebenarnya ketika kita berorganisasi itu kan satu akan menjadikan kita insya Allah secara kepribadian lebih baik kan ya Bun, mudah-mudahan ya. Sehingga kita di organisasi ini ya kita akan melihat subhanallah itu Bunda udah sepuh tapi semangatnya luar biasa, kan akhirnya tumbuh keinginan untuk niru gitu ya Bunda ya. Ada mungkin teman, ya Allah, teman saya itu gak begitu kaya tapi Masya Allah luar biasa infak sedekahnya gitu. Sehingga kita akan bisa tiru mereka kan gitu ya Bun. Ya. Yang kedua jelas kita akan menambah apapun ya, menambah saudara gitu ya. Saya mungkin kalau cuman ngajar di UMP, uplak-uplok bahasa Indonesianya nggak ada Bun, nggak usah dicari. Uplak-uplok yang ketemunya teman-teman itu aja ya Bun. Tapi saya di Aisyah, Masya Allah, tahu Purbalingga, tahu babla-babla gitu ya Bun. Dan itu insya Allah yang selanjutnya akan menjadikan kita lebih lebih tegar, mungkin lebih optimis gitu kan ya, lebih punya roh jihad ya. Kalau tadi Bu Zara luar biasa, sehingga kita akan bisa seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman. Baik Bunda, yang selanjutnya mungkin kalau dinamika organisasi kita di Aisyah secara umum tadi kalau dari Purbalingga Bu Zara mengatakan ya insya Allah semuanya sama ya Bu ya. Maka dalam kesempatan kali ini seperti ini kan akhirnya apa? Banyumas Mandanodo panaskan gitu ya. Lah Purbalingga wis kayak lah Banyumas
duwe apa gitu ya Bun, gitu kan ya. Nah, amin ya. Sehingga saling gitu ya Bun, saling melengkapi. Sebenarnya saya setuju Bu Zuharo ketika mengatakan bahwa ya di PDA manapun samalah insya Allah ya Bunda. Istilahnya kita berjuang banting setir banting tulang, kalau perlu banting-bantingan gitu ya, demi Aisyah STJ ya Bun, STJ BGT, setuju banget gitu kan ya Bun ya. Sehingga bagaimana kita ya memperjuangkan Aisyah kita gitu kan ya, ya jelas sesuai dengan kemampuan kita gitu ya Bun ya. Mungkin alhamdulillah PDA Banyumas itu karena punya WMP gitu ya Bun ya, dan WMP mensupport sekali, bahkan kita punya TU, diperkenalkan ini Mbak Rani itu pegawai WMP Bun ya, pegawai WMP. Mbak Rani berdiri Mbak Rani, tapi kamu pakai ini saya ya. Mbak Rani ini masih bocah gitu, tapi jadi Aisyah gitu. Kenapa? Karena di TU Aisyah kita minta, waktu itu masih almarhum Pak Andar, kita minta masa PDM itu TU-nya pegawai administrasinya itu pegawai UMP semua Bun. Yang gaji iya yang gaji UMP tapi ditempatkan di PDM. Itu berapa orang, ada 2 atau 3 orang ya Mbak Rani ya. Iya. Oh iya, driver lawes pokoknya jalur apa gawe. Kita sebelum punya mobil sendiri Bu Fatim ya, kita mintanya ke UMP plus dengan sopirnya, dengan bensinnya, orang bensin ini ngerti ini aku diantar PDA ada pertemuan di sana seperti itu. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah sekarang yang kita sudah punya mobil sendiri ya. Akhirnya drivernya Buning ya, karena kita punya Buning punya sopir pribadi ya, dibuat Aisyah nggak apa-apa Buning gitu ya. Ya alhamdulillah akhirnya kita punya TU Bun. Dan kalau saya bilang mungkin perbedaannya gitu ya Bun luar biasa. Dulu saya belum ada Mbak Rani itu ya, uplek-upleknya sama Bu Rara selaku sekretaris atau Bu Nurul gitu. Dan itu kan ya, jadi ada kantor tapi kantornya kosong ya. Jadi kalau ada urusan sekarang enggak apapun nanti saya bilang sama Mbak Rani kita besok mau ke Banjar yang kemarin kita rapatkan ya Bun, dan kemudian siapa-siapa yang diutus ya Mbak Rani nanti yang hubungi satu-satu, ketuanya ngapain tidur karena ada Mbak Rani. Alhamdulillah Bunda ya, saya kira kita saling ya Bun, saling mendoakan gitu ya Bunda ya, saling melengkapi, saling kita berbagi informasi kan gitu ya Bun. Tanpa ada, kalau menurut saya tanpa ada yang lebih, tetapi apa semuanya sama. Atau mungkin kalau saya katakan seekskalisi dengan Banyumas Raya semuanya sama gitu kan ya, punya kelebihan masing-masing kan gitu ya Bun ya Ibu. Kemudian untuk Musbil ya Bunda, memang kita ini tadi Bun, kalau saya bilang menjaganya ketuanya tok bonjol Bu gitu ya sehingga saya mau membela ini ketua-ketua PDA gitu ya. Sehingga walaupun demikian ya, yang paling punya atau yang dominan untuk menjadikan organisasi kita itu bergerak atau tidak, aktif atau tidak, itu saya masih punya asumsi ketua itu memang punya ya leader ini menjadi apa ya, top leader ini menjadi sangat signifikan gitu ya. Ya sehingga ketika kita ada apapun yang dari PW maupun dari PP ini kan harus kita respon secepatnya gitu ya. Contoh ini kita Musbil kemarin kan kita diminta kita sudah ya belum laporannya, pesertanya kan sudah ya Bun, pesertanya Banyumas itu 12, kemudian Cilacap berapa gitu kan ya. Terus kemudian kita harus daftar gitu ya, daftar itu tetek bungeng gitu kan ya Bu. Nah ini memang apa ya, kerjaannya sekretaris sih sebenarnya, tetapi kalau ketuanya memang baik gitu ya Bu, jadinya telat gitu ya. Sehingga kalau saya ya kebetulan saya sekretarisnya, walaupun sekretaris satunya itu Bu Raras itu kan jauh dengan, walaupun sekarang ada dengan WA, tapi saya begitu ada apapun dari PP maupun PWA, karena saya berdekatan dengan Bu Nurul. Ini ruangan saya, ini ruangannya Bu Nurul.
sehingga saya langsung, Mbak Nurul kemarin ada ya Bu, ini lagi saya tidak lanjuti bla ini yang kurang KTA-nya Bu ini dan seterusnya, ya wis urusannya jenengan gitu ya. Ya saya tak tidur karena saya sudah mengingatkan gitu ya. Besok lagi saya tanya, Mbak udah daftar Mbak, udah beres semua Bu, kurang satu kurang, nanti yang kurang tak WA Bu, cepetan ditanya Bu Nurul ya KTA-nya jenengan hubungan gitu ya. Nah sehingga Bu Nurul, oh ya ada Bu, ini pokoknya nanti Mbak ada yang masih belum, nanti saya yang bergerak gitu ya. Tapi selama ya nanti Mbak Nurul akan koordinasi sama Mbak Rani gitu kan ya Bu ya. Nah Bunda, tadi saya ya dari Purbalingga, Bun laporannya sudah, oh ya saya sudah gitu ya. Kenapa? Begitu saya ada ini langsung saya ajak rapat dan Bunda dibagi Joko mergo jadi ketua, ini bagi-bagi tok gitu ya. Tapi apa? Saya nyuntuni, ini saya yang bagian dari begitu kita rapat, ini beberapa poin yang harus kita kerjakan laporannya. Jangan hanya dibebankan sama ketuanya apa sekretaris itu orang jadi Bu, kita semuanya itu juga capek-capek, maksudnya apa? Di kerjaan dewek gitu. Sehingga saya ada Bu, ini yang diminta itu kan sebenarnya ya mohon maaf ini temenanan gitu temenanan. Bunda tinggal lihat di laporan ini aja, kita kan punya Bu, kita kan punya dari muktamar itu ya. Kita muktamar kemarin PDA mutus 7 orang apa ya Bu ya, 7 orang masing-masing 7 kan punya Bu. Nah ini semuanya sudah ada di sini Bu, yang kita laporkan itu kan dari sisi keorganisasian, faktor internal, faktor eksternal, kemudian ada program kerja dan pelaksanaannya kan gitu ya Bu, ada tantangan, ada ya program unggulan. Nah, beberapa poin itu kita rapatkan dan saya yang bagian keorganisasian internal, wakil ketua 1 gelem ora gelem sesuk pokoke dijaluki laporannya kayak gitu ya. Wakil ketua 1 ya, wakil ketua 1-nya eksternal, program kerja dan pelaksanaannya sekretaris 1 kita bagi Bu, program unggulan wakil ketua 2 kita kasih deadline Bu, deadline-nya 1 minggu harus selesai. Nanti saya selalu Bu Iva sudah selesai belum? Bu Iva ya Bunda mohon maaf ini saya masih belum, oke ditunggu. Akhirnya apa? Deadline-nya dari PBA kita nggak telat itu kan ya. Dan memang sih cara kita kan yang organisasi mau boleh gawean gitu ya, boleh gawean. Tapi nulis kepengen mandi, wis dipasang gitu ya sebenarnya. Jadi kalau saya sendiri ya gimana caranya saya juga bisa membuat laporan itu dan saya laporan harus nomor 1 kalau saya gitu. Biar yang lainnya oh ya jangan minta tolong ini Bu jenengan yang bagian, dan saya kok lelet dewek gitu ya. Saya duluan, saya kasih sama sekretaris Bu Nurul ini sudah tak lembur 2 hari tadi dan ini filenya tolong dibetulkan kok ada yang salah. Akhirnya kan Bu Nurulnya yang sekretaris 2-nya kan apa? Oh iya ini bunda-bunda bisa ya laporannya udah. Akhirnya kan yang lainnya juga mau gitu ya, istilahnya harus segera gitu kan ya. Dan kita emailnya kita kesana itu akhirnya tidak telat. Yang kedua Bunda, laporan musbil kita itu sebenarnya adalah menjadi laporan musda kita. Jadi kalau alhamdulillah Banyumas itu 3 bulan sekali rutin periodik itu setiap ketua lembaga dan majelis itu saya suruh laporan. Berarti laporan untuk kegiatan 3 bulan. Ya, kegiatan 3 bulan ini setiap ya periode ini kita dilumbir katakan periode besok kita minta juga dari majelis dan lembaga itu apapun laporan sehingga kita sudah gak repot lagi ketika musda lagi jaluki laporan. Kenapa mesti betul nggak Bu Suharo ya? Iya. Jadi akhirnya apa? Pada kelalaian laporan nih gitu kan ya. Ya. Jadi itu menjadi apapun cara-caranya kalau saya ya mempermudah kita ketuanya ya orang bingung-bingung karena saya pengalaman periode yang dulu Budaliman saya wakil ketua gitu ya Bun.
Ya begitu mau musda, akhirnya majelis dan lembaga dimintain laporan, ini wis kecekelin. Begitu sakit cekelin, laporan pertanggungjawaban satu periode itu wis ora karuan Bu, ono sing menghadap. ya kertasnya, kalau kita sekarang sudah punya file dan kemudian filenya itu akan diedit sama Mbak Rani, sehingga besok ketika kita sudah nggak bingung lagi, termasuk keuangan ya Bu. Keuangan itu saya juga minta setiap tahun ya Bu Ning ya. Jadi Bu Ning sekarang walaupun keuangan kita 7 tahun sudah punya, sekarang ditanya PDA Banyumas itu sudah punya uang berapa ya, Bu Ning sudah siap sampai akhir, biasanya akhir tahun Desember 2022 Bu Ning sudah punya gitu ya, dan setiap ini saya tanda tangan. Begitu juga untuk yang KTL ya, itu Bunda mohon maaf tanpa menggurui gitu ya, pengalaman di Banyumas biar kita ya begitu musda itu tidak ya. Satu lagi terakhir mungkin ya Bunda ya, ya mungkin ini juga sudah pernah saya sampaikan ya, bagaimana sih kita ini organisasi nggak bingung karena tidak punya uang. Jadi kalau menurut saya organisasi ini media kita juga sarana kita untuk infak dan sedekah, sehingga saya kira di PDA yang lainnya gitu ya pun kita punya KR kerjasama sama Aziz gitu ya. Jadi KR-nya itu Bu ya, kerjasama KR itu kan langsung ke rekeningnya Aziz, tapi kita punya daftar. Nah daftarnya Bunda itu cukup, kalau di Banyumas itu cukup di PDA Bu. Di PDA Banyumas itu belum punya, kalau tadi belum punya, sudah punya ya, sudah punya panti asuhan ya, panti asuhan di Aji Barang, dan panti asuhan yang di sini, panti asuhan yang di Purwokerto itu bukan milik Aisyah, tetapi kita mulai bulan kemarin ikut membina panti asuhan putri. Jadi kita enggak, ya kayaknya belum ada ya Bu, belum ada program untuk membuat panti asuhan karena sudah ada. Maka yang dikerjakan Aisyah sekarang PDA-nya adalah kita punya anak yatim, kerjasama juga dengan yayasan tempat adik saya. Setiap bulan itu kita dikasih uang dan kita bisa, sekarang bisa berapa anak yatim kita datangkan. Anak yatim rumahan Bu, anak yatim rumahan itu kan tidak dibagi asuhan. Nah itu Bunda, di antaranya keuangan termasuk untuk asuhan, untuk majelis tabligh. Setiap hari Ahad itu kita pengajian gitu ya Bu. Pengajian itu kita kasih snack Bu. Sekali pengajian harus berapa Mbak? 800. Sekalian untuk narasumbernya 800. Sekali kita 800 Bu. Dan itu ya hampir sebulan, setiap minggu itu Bu. Untuk anak yatimnya berapa Mbak Dani? 7 juta ya Bu. Itu sebulan sekali. Setiap bulan. Nah, caranya kok Aisyah Banyumas sugih temen Bu gitu ya Bunda ya. Nah, ini saya mungkin mudah-mudahan ini juga menjadi ya apa ya Bu, mohon maafnya untuk ya untuk dilihat bagaimana PDA Banyumas mencari uang gitu ya. Jadi kita kan punya grup ya Bu, grup PDA itu. Grup PDA itu sebenarnya pimpinan PDA itu kalau di Banyumas 87 orang. Tapi dari 87 orang mungkin hanya 27 lah yang aktif gitu ya. Yang aktif majelis dan udah gak masalah. Tapi alhamdulillah yang gak aktif itu ketika kita share. Jadi setiap bulan itu contoh, bulan kemarin Desember kemarin dapat berapa saya? Lupa ya, sekitar 29 juta Bu. Yang bulan ini, bulan Januari itu, iya baru tanggal ini masih terus itu Bu, sudah dapat 29. Ya intinya sebenarnya sih nggak banyak Bu ya. Contoh, mohon maaf ya, contoh Buning ya, Buning bulan ini infak 500.000 gitu ya. Nanti Buhan mungkin 100.000, Bu Raras 200.000, saya 200.000, ada yang cuma 100.000, enggak apa-apa. Begitu dijumlah semuanya Bunda, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, dijumlah semua. Dan itu kan uang masuk ya Bu,
KL Aisyah, atas namanya Aisyah. Dan Mbak Rani selalu tahu, selalu punya ininya ya, karena di grup itu. Nah, nanti ditutup sama Mbak Rani. Bulan ini laporan bunda-bunda kita dapat 31 juta sekian. Ya. Kemudian peruntukannya pun, peruntukannya itu termasuk untuk bayar listrik, beli listrik, untuk wifi, untuk rapat-rapat, untuk yang bersihin ya bersihin balai Aisyah dan bla bla setiap bulan berapa Mbak? Untuk operasional 1.500.000 kita ambil dari situ. Untuk kegiatan majelis taklim ambil dari situ. Nanti kesehatan pun, kesehatan mau ngadakan bla butuh 2 juta, ngambil dari KL. Sehingga kita udah gak pernah mikir duit. Setiap bulan dari itu otomatis pun, otomatis bulan ini ditutup sama Mbak Rani, bulan besok mulai lagi siapa-siapa yang infak. Dan itu bukan semakin sedikit, semakin banyak. Yang dulunya hanya 100, bulan besok bisa 200, bulan besoknya bisa 300 infaknya. Dan itu yang untuk operasional, ya bahkan kita ya kemarin itu ada bocor ya, bocor balai Aisyah. Saya tinggal ngomong Mbak Rani cari tukar. Begitu tukar berapa Bu? 6 juta bunda wis kurang apa dibayar 6 juta gitu ya Bunda ya. Akhirnya apa? Kita di KM itu insya Allah uang kita cukup ya, termasuk diambil 7 juta setiap bulan untuk anak yatim, untuk ngajinya 800 berarti kali 4 ya Bu, setiap ahad sih berarti sudah berapa? 20 ya sudah itu. Belum lagi ini besok akan ada LNHPP. Bahkan mohon maaf Bunda, kalau kita mau tengok sakit ya Bu, tengok sakit ada takziah ya yang dekat-dekat dengan kita ngambilnya dari situ, sudah itu untuk umat kok gitu kan ya, untuk jadi paling kita pun ini kita besok hari Jumat jam sekian kita mau tengok ini saya bilang Mbak Rani disiapkan untuk majelis MKS ya, karena itu urusannya MKS. Dan itu Bunda, saya kira teman-teman kita mungkin lah gelap lah Bu, Bunda ya cara-caranya kita kan wajib amar ma'ruf nahi munkar. Nanti ada ibu-ibu yang nggak mau ya nggak apa-apa gitu Mas ya, walaupun mungkin pertama kali mungkin harus sosialisasi gitu ya sudah ya Bunda ya. Dan insya Allah ya Allah Gusti, istilahnya apapun betul-betul membantu keuangan kita seperti ini Bun. Saya mau ke Banjar udah nggak mikir, padahal nanti di jalan itu sama Mbak Reni, Bunda mau beli apa ya sudah dimasukkan situ, kita lagi dinas luar kalau di kantor ya. Bahkan kita dinas luar itu bisa kuning itu Bu, ini dikasih satu apa enggak, apa diberikan ayam goreng di pinggir jalan, maksudnya di warung bukan ya. Nanti kita yang berangkat berapa orang, berangkat 6 ayam goreng 5 dan sampai rumah kan kita gratis Bu, wes ora mikir apa-apa. Makanya saya senang kalau disuruh pergi-pergi, apalagi kalau sama kuning iya, dinas luar ya. Makanya maaf Bunda, ini saya kira ilmu gitu ya, untuk bagaimana kita bisa. Dan yakin Bunda, ibu-ibu Aisyah itu kalau diberi kesempatan gitu ya, ada medianya untuk infak, untuk sedekah gitu kan ya, pasti gelem ya, pasti mau. Lewat Aisyah rutin lah pokoknya mau 50.000 mau nulis Bu, ditulis, tidak usah hamba Allah. Kenapa? Karena ayat Qur'annya kita itu boleh ya sirra wa alaniyah gitu kan ya, nggak masalah gitu ya. Jadi saya nulis Bu Sadia, walaupun mungkin buning 1 juta serapat aku 100 berapa kan gitu ya karena kelasnya beda. Tapi itu Masya Allah seneng banget Bu, sampai kita mungkin kapan ya tanggal 1 lagi saya gajian, kemudian saya infak untuk Aisyah. Dan kemudian di Aisyah insya Allah ya kita amanah ya Bu, kita amanah untuk mentasarufkan gitu ya, titipan ibu-ibu Aisyah, termasuk untuk kegiatan Aisyah. Mungkin itu Bunda, mohon maaf terlalu banyak. Ya. Menurut saya untuk yang di share di grup itu bunyinya infak untuk Aisyah begitu lewat KL. Ya bisa tulisannya infak, sedekah, zakat gitu ya Bu.
Ya, kan nanti Mbak Rani itu rekap yang infak berapa gitu ya. Yang zakat jangan dipakai. Yang infak itu kan otomatis untuk kegiatan Aisyah. Makanya kan mungkin kalau menurut saya Bunda perlu kita sosialisasi dulu sama teman-teman kita gitu ya. Di dalam PDA. Ya, ini contohnya ya Bunda. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini bahasa Mbak Rani ini. Bunda-bunda bulan Januari 2023 seperti biasa mengingatkan bunda-bunda untuk zakat, infak dan sedekah. Nah, nanti kan bunda-bunda akan contoh di sini ada Bu Indriani Amarini zakat dalam kurung. Ya. Dia tulis sendiri Bun, zakat 500.000. Bu Okto Wijayanti santunan anak yatim 300.000. Bu Zubaida Widiana santunan anak yatim 500.000. Lagi Bu Zakia kok orang masih kepilih ya, oleh bisa saya baca contoh gitu ya Bunda. Jadi masing-masing keinginannya apa dalam kurung. Nanti Mbak Rani setiap bulan ini dapat 30 juta, anak yatimnya dapat berapa gitu ya, infaknya berapa. Kalau infak berarti otomatis untuk kegiatan Aisyah ya. Jadi mungkin bisa juga tidak hanya saya hanya anak yatim enggak ya. Bocor ya, ketuanya ya. Zakia gitu kan ya. Infak berapa ratus ribu. Untuk anak yatim berapa ratus ribu. Untuk apa keinginannya dia apa, dan Mbak Rani setiap bulan itu akan memisahkan, menjumlahkan dari 29 sekian. Ya ini bulan ini tadi sudah 29 ya Pak. Ya sudah 29 juta Bu. Iya, Masya Allah. 72 orang yang infak 74, dan itu bisa masih lanjut terus ya. Ditutup akhir bulan ini masih tanggal 22, masih seminggu lagi bisa sampai 35 juta. Itu pemasukan kita ya. Yang anak yatim nanti ya memang kita kan setiap bulan juga anak yatim itu 7 juta sekian itu tadi katanya Mbak Nadia. Itu kita keluarkan gitu ya. Untuk zakat berarti kan itu yang yang mendistribusikan najis. Ini nggak diambil sama Aisyah. Jadi Mbak Rani itu setiap bulan punya pengajuan ya. Minta pengajuan ke Nasismu untuk kegiatan, untuk operasional sekian, untuk anak yatim sekian. Dari 29 mungkin kita paling ambil 10 juta ya Pak. Sekitar 10 juta ya, 10 juta dalam satu bulan. Berarti kan kita titip di Nasis itu 19 juta. Sehingga perolehan Nasis itu di samping yang pertama dari Zamzam, yang kedua itu dari PDA. Pemasukan paling banyak di Nasis, yang kedua itu adalah PDA Banyumas. Dan itu rutin. Dan teman-teman itu insya Allah dengan ikhlasnya dirembut ya. Kalau kita ya, dan ternyata itu tidak menjadikan harga kita berkurang, bahkan kita semakin semangat untuk menghidupi KL Aisyah. Bu Zakia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Bu Zakia waktu di Cilacap itu saya ingat, itu sudah saya laksanakan. Semuanya saya data anggota PDA. Ya. Nah, ternyata sampai saat ini pun Nyun Sewu ya. Ini kalau tadi Bu Zakia bulan ini 29 juta. Ini saya baru mencapai 1 juta 20. Alhamdulillah. Itu yang saya tanyakan, apa doanya itu apa? Coba tabunnya. Saya kira gini Bu, ya. Bertahap Bunda, bertahap gitu ya. Bertahap. Ketika kita ada ketemu iya, dapat 2 ya. Dulu kita saya infak 10.000, ini 50.000. Sekarang ya ada yang tadi Bun 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Sama ya? Ya, memang kondisinya betul tadi ya Bu. Iya, kondisinya beda-beda. Tetapi yang sedikit itu siapa tahu gitu ya. Ya, praktek siapa tahu gitu ya Bunda ya. Nah, sehingga kalau saya gini Bu, mungkin suatu ketika gitu ya, kalau ada kegiatan, cobalah ada yang bicara tentang infak.
bagaimana sih infak dalam Islam gitu ya. Dan saya termasuk orang yang selalu mensosialisasikan. boleh siap ya. Sebenarnya kalau Mbak Rani apa Kuning yang apa nganter saya. Ya, boleh. Ini. Mungkin ketika kegiatan seperti ini di Cilacap banyak ya. Ya, jadi hadis-hadisnya ayat-ayatnya infak sedekah itu Masya Allah. Betul tidak? Maaf ada sedikit lagi ya Bu. Saya itu kenapa begitu getolnya? Ya, begitu getolnya tentang infak sedekah Bu. Betul Bu, ini adalah pengalaman nyata saya. Ceritanya saya kan juga punya suami gitu ya, punya anak 3 kecil-kecil. Alhamdulillah suami dapat gaji, saya juga dapat gaji dari UMP. Ya Allah, padahal anaknya saya cilik-cilik duitnya buat ngapa? Kan buat anak ya Bu. Dihitung lah gaji suami berapa, gaji saya berapa, tunggu susu, bayar, bla sekolah, bla. Entah Bu, akhir bulan saya uangnya habis. Akhirnya Pak, saya pinjam lah sama temennya. Ini buka rahasia rumah tangga ya. Tapi ini insya Allah ada ilmunya Bu. Betul Pun, saya awal bulan gajian, akhir bulan habis. Besok gajian maning kayak maning gitu ya Bu. Masya Allah. Subhanallah ya. Ya, cuman apa ya bisa ngasih orang tua kayak gitu lah ya. Kurang mikir kena wong seperti ini. Kurang mikir anak yatim itu bagaimana gitu ya. Subhanallah, Allah berkehendak lain, suami saya meninggal. Otomatis suami saya karena di UMP tidak ada pensiun, hanya ada uang pesangon. Waktu itu ya Bun, dikasih uang pesangon istilahnya belum bayar rumah sakit biasanya kurang gitu ya. Tapi bagi saya nggak pernah istilahnya apa ya mengeluh atau pesimis lagi ke pribadinya orang dibujuk gitu ya. Apa namanya istilah no anak saya sebotol-botol bukan saya. Anak saya pertama umur 10 tahun, umur 7 tahun, umur 4 tahun. Dan itu secara akal ya punya, secara akal dan itu matematika saya nol. Sampai kurang. Betul Bunda, saya akhirnya apa namanya istilahnya ya karena sering baca gitu ya, baca tentang alhamdulillah baca tentang infak sedekah, bahkan tulisan adik saya sendiri gitu ya tentang sedekah itu satu manfaatnya sedekah itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Waktu itu kemudian adik saya Mbak punya teman yang punya anak yatim gitu ya. Atau siapa tetangga Pak, akhirnya saya ngumpulkan anak yatim, setiap bulan saya dikirim sama adik saya, Mbak rumahnya dibuat kumpulan anak yatim, nanti santunannya aku yang ngasih, Mbak berikan setek aja gitu ya. Akhirnya itu setiap bulan Bu saya datangkan, subhanallah ibu-ibunya anak yatim itu senang banget gitu ya. Loh desa-desa Bu panen lombok saya dibawain lombok, ya Allah Bu udah gak usah Bu, saya itu hanya para lompok menyalurkan kok gitu kan ya. Jadi jenengan gak usah jadi ya saya saking senengnya ya Allah cuma datang ke sini. Zaman dulu Bu saya dikasih adik maksudnya 200.000 gitu ya. Setiap yang datang 20 anak berarti saya kasih dikirim sama adik. Nah, ya setelah itu saya alihkan ke PDA biar PDA MKS punya kerjaan gitu. Ditambah lagi tidak hanya uang dari yayasan Bu, pokoknya PDA harus bisa usaha punya uang biar anak yatimnya semakin banyak dan akhirnya kita Ibu setelah itu ya perjalanan hidup gitu saya ngurusi anak yatim, Masya Allah ngurusi anak yatim kok kayaknya aku seneng temen gitu karena saya merasakan punya anak yatim sendiri gitu ya. Jadi karena merasakan sendiri itu gimana saya langsung ke tempat-tempatnya anak yatim, Masya Allah anak yatim ada orang tua anaknya 3 kerjanya hanya sebagai pembantu. Begitu saya kasih itu kan kayak apa senengnya gitu. Nah sejak itu saya semakin yakin dengan manfaatnya orang infak sedekah, apalagi dengan anak-anak yatim. Sampai kemudian sekarang saya juga ngajak pengajian saya, ada ibu-ibu yang cocok dengan saya. Yuk Bu gimana ngaji kita jangan hanya ngaji ngomong tok gitu ya.
ayo berbagi. Alhamdulillah di perumahan saya Bu sekarang, jadi saya punya yang di Aisyah dan menggerakkan di masjid saya beberapa orang tok Bu. Tapi kemudian kan banyak yang tahu bahwa Masjid Darussalam tempat saya itu juga menerima infak sedekah untuk anak yatim. Akhirnya bendaharanya sekarang itu sampai kewalahan. Jadi saldonya akeh banget jenengan sih jenengan yang pegang enggak, jenengan yang pegang, aku bagian ngomong gitu ya Bunda. Berjalannya waktu Anda tanpa niat apapun Bunda ya, Masya Allah. Saya bukannya kekurangan uang gitu ya Bun, dan akhirnya semakin berkah dan saya semakin semangat untuk mengajak yang lain, yuk Bu infak, ayo infak gitu kan ya Bunda ya. Dan akhirnya betul pun akhirnya saya alhamdulillah Bunda ya, berkat banyak bunda-bunda semuanya, akhirnya saya bisa beli rumah Bu. Saya bilang sama teman saya yang ikut Bu, jenengan ngurusi anak yatim insya Allah berkah, aku bisa rumah, saya bilang itu. Subhanallah Bunda, berapa tahun kemudian teman saya bisa beli rumah di sebelahnya. Benar loh, saya bilang cerita. Makanya padahal saya maunya itu biar dia semangat terus gitu ya, bantu saya gitu ya. Jadi kalau beliau bilang wis lah saya siap jadi bodyguardnya Bu Zakia gitu kan ya. Sehingga sekarang di perumahan dia bisa beli rumah, betul Bu nih. Dan saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, pokoknya jangan khawatir. Bahkan kalau saya Bunda, mohon maaf, ketika harus ada infak, uang saya tinggal itu tok wis gak apa-apa, wis sesuk aku juga dapat uang lagi gitu ya. Walaupun itu saya masih belum, ya alhamdulillah besok aku uji skripsi gitu ya. Sehingga saya punya uang lagi gitu ya. Betul ya, terima kasih. Ya. Seperti itu Bunda ya. Pengalaman yang bermanfaat sekali lagi tanpa rasa apapun. Kayaknya Bu Zakia kalau nggak percaya Bunda, belalah dadamu. Ini ya Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.